Langkah mengejutkan datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Tanpa banyak sorot, lembaga intelijen keuangan ini mulai mengunci ratusan ribu rekening bank yang tak lagi aktif alias dormant. Tapi ini bukan soal rekening kosong, justru sebaliknya. PPATK mencium ada pola mencurigakan, rekening yang kelihatannya diam ternyata bisa jadi tempat menyembunyikan aliran dana yang tidak terlacak. Celah yang selama ini luput dari perhatian publik kini mulai dibersihkan satu persatu. Kenapa rekening tidak aktif justru jadi sorotan? Dan apa yang ditemukan PPATK di balik saldo yang terlihat sunyi? Dan mungkinkah salah satu rekening itu milik Anda? Langsung saja kita bahas dalam Heboh. PPATK blokir ribuan rekening warga RI. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, sebenarnya apa sih rekening dormant ini? Rekening dormant adalah jenis rekening tabungan atau giro nasabah di bank yang tidak digunakan untuk transaksi apapun. Dalam jangka waktu tertentu biasanya 3 hingga 12 bulan, tergantung kebijakan masing-masing dari bank. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, rekening dormant pada prinsipnya merupakan rekening yang tidak memiliki transaksi baik penarikan, penyetoran maupun transfer dalam periode tertentu umumnya 3 bulan hingga 6 bulan. Dalam 10 tahun terakhir, PPATK telah menemukan lebih dari 140 ribu rekening dormant yang nilainya cukup fantastis, yakni mencapai sekitar 428,61 miliar rupiah. PPATK bermaksud untuk mencegah tindak pelanggaran hukum ataupun penyalahgunaan bantuan keuangan yang dapat dilakukan melalui adanya rekening dormant jika tidak diregulasi. Sebagai contoh, dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah ternyata ditemukan hanya mengendap dan tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan pokok. Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Konga mengatakan PPATK melakukan upaya perlindungan rekening nasabah tentunya agar hak dan juga kepentingan nasabah bisa terlindung, yakni uang nasabah tetap aman dan 100% utuh. Lalu berapa sih nominal rekening dormant yang dibekukan oleh PPATK? Kita bahas di slide berikutnya. Kita lihat. Ini kalau kita lihat ya. Diperkirakan bahwa mayoritas rekening dormant yang terkena penghentian sementara memiliki nominal tabungan yang tidak besar. Hal ini dikarenakan karena data distribusi nominal simpanan milik lembaga penjamin simpanan menunjukkan bahwa lebih dari 98% rekening bank di Indonesia merupakan rekening dengan tier nominal paling rendah, yakni sama dengan atau di bawah 100 juta. LPS mencatat jumlah rekening nasabah bank yang umum ini dijamin seluruhnya simpanannya hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank hingga akhir Juni 2025 ini mencapai 636.773.067 rekening. Ini banyak sekali ya. Dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hampir 285 juta, maka jumlah rekening tabungan Indonesia 2 kali lipat dari jumlah penduduk. LPS mengkategorikan rekening di Indonesia dalam 7 tingkatan atau tier. Jadi menurut data LPS ini, mayoritas rekening di Indonesia adalah rekening dengan nominal sama dengan atau di bawah 100 juta rupiah. Jadi sejak pencatatan pada Mei 2020 hingga 2025, ini tingkatan paling awal konsisten menyumbang lebih dari 98%. Ya, ini kalau kita lihat dari jumlah total rekening di Indonesia. Banyak dari 509 juta rekening bisa jadi merupakan rekening sekali pakai. Misalnya karena promo, bantuan sosial, dan juga lainnya ataupun sudah lama tidak aktif karena pemiliknya memiliki lebih dari satu rekening. Meskipun hanya sering menggunakan 1 atau 2 rekening saja. Sedangkan tingkat paling tinggi, yakni rekening dengan nominal lebih dari 5 miliar rupiah, hanya membuang kurang dari 0,1%. Bahkan tercatat menjadi 0,0% pada data LPS meskipun nominalnya masih sekitar 100 ribu rekening. Nah, jumlah rekening tier pertama ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Mei 2025 yang dikategorikan dalam tier ini jumlahnya mencapai 619 juta. Ini kalau kita lihat 637.241 rekening, naik lebih dari 2 kali lipat atau sebesar 101,5% sejak 5 tahun terakhir. Tren peningkatan ini juga terlihat pada jumlah rekening tingkatan lain. Dan kita bahas di slide berikutnya seperti apa faktanya. Ini kalau kita lihat begitu ya, jumlah rekening kalau misalnya kita lihat simpanan masyarakat di perbankan terus menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data LPS pada Desember 2024 total rekening yang tercatat ini mencapai lebih dari 609 juta rekening. Ini naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 559 juta rekening.
Lonjakan ini juga diikuti dengan peningkatan nominal dana simpanan yang tercatat sebesar 8.873 triliun rupiah. Ini menjadi rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Sebagai pembanding, ini pada tahun 2022, ini kalau kita lihat jumlah rekening tercatat 508 juta rekening dengan total nominal simpanan sebesar 8.203 triliun rupiah. Sementara kalau misalkan kita lihat di 2021 pemirsa, ini kalau kita lihat jumlahnya masih 386 juta dengan nilai simpanan 7.546 triliun. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, jumlah rekening pada Desember 2019 bahkan masih ada berada di angka 300 juta rekening dengan total simpanan sekitar 6.077 triliun rupiah. Mengingat jumlah rekening besar atau lebih dari 100 juta rupiah hanya 1,5% dari keseluruhan rekening. Ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas dana total simpanan yang mencapai lebih dari 8.000 triliun simpanan oleh segelintir rekening, sedangkan ratusan juta rekening menyimpan nilai yang lebih kecil. Nah, fokus PPATK adalah pada rekening dormant yang rawan disalahgunakan. Meskipun nilainya kemungkinan mayoritas kecil, jumlahnya masif dan juga bisa jadi lubang keamanan sistem keuangan. Lalu apa sih sebenarnya alasan PPATK di balik pemblokiran rekening ini? Kita lihat. Ya, jadi alasan PPATK ya. PPATK menjelaskan bahwa hal tersebut lantaran banyak rekening dormant yang disalahgunakan seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Kalau kita lihat ya, ini kita lihat untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ini kalau kita lihat berdasarkan di Instagram PPATK ya menjelaskan demikian. Jadi kendati diblokir, PPATK memastikan uang nasabah tetap aman dan tidak hilang. Tindakan ini juga menjadi pemberitahuan bagi nasabah, bagi ahli waris atau perusahaan bahwa rekening tersebut masih tercatat aktif meskipun lama tidak digunakan. Nah, langkah ini diambil demi menjaga integritas dan juga keamanan sistem keuangan di Indonesia. Sementara itu berdasarkan analisis dan pemeriksa PPATK pada 2024, terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online. Lagi-lagi ini soal judi online ya. Nah, di samping perjudian online juga diketahui penggunaan rekening orang lain yang masif digunakan untuk penampungan hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, dan juga tindak pidana lainnya. Salah satu rekening yang dinyatakan PPATK rawan digunakan untuk aktivitas ilegal itu adalah penggunaan rekening dormant dari para nasabah yang penguasaannya atau pengendaliannya dilakukan oleh orang lain. Bahaya juga ya pemirsa, ini kalau kita lihat pemblokiran rekening dormant ini sebenarnya bisa jadi pengingat penting. Kalau yang kelihatannya diam, belum tentu aman. Justru karena nggak aktif, banyak yang diam-diam dimanfaatkan buat hal-hal yang nggak beres. Dari pencucian uang, penipuan, sampai transaksi judi online. Nah ini PPATK gerak cepat bukan buat nakutin, sekali lagi ya bukan buat nakutin, tapi buat nutup celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum. Dan tenang aja, ini bukan penyitaan kok, uangnya masih utuh, cuman memang dibukukan sementara untuk diverifikasi atau dicek lebih lanjut. Ya, tapi tetap aja ya, ini semacam wake up call juga buat kita semua. Dan masih ingat nggak punya rekening di mana aja, masih aktif atau sudah lama ditinggalin? Karena memang di era serba digital kayak sekarang, jadi nasabah aja sebenarnya nggak cukup ya pemirsa. Kita juga